Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat BMTA Sidik? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali yaitu di acara webinar Scale Up UMKM Naik Kelas part kedua tentunya. Dan insya Allah di part kedua ini kita akan membahas yaitu tips and tricks bagaimana produk-produk sahabat BMTA Sidik atau sahabat-sahabat UMKM lainnya bisa masuk ke kancah global atau ke kancah pasar ekspor, Masya Allah. Kemudian sedikit di-spill kembali, acara webinar ini ditujukan untuk sahabat-sahabat BMTA Sidik yang memiliki usaha dan juga untuk UMKM yang lainnya agar bisa meningkatkan skill dan juga kualitas dari produk sehingga bisa eksis di pasar modern dan juga pasar internasional atau pasar ekspor seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah didampingi dengan Pak Wisnu. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah berkunjung kembali yaitu di webinar yang part keduanya nih. Masya Allah. Alhamdulillah BMTA Sidik mempercayakan kami untuk hadir kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersinergi ya. Bersinergi, betul. Amin, insya Allah. Oke, Pak Wisnu, untuk yang part kedua ini kita kan sudah di part pertama kita sudah janji kita akan membahas perihal ekspor nih, gitu kan? Karena kalau kita lihat di negara kita ini banyak produk-produk dari luar negeri yang berdatangan ke kita. Ya. Sehingga produk-produk pada UMKM ini saingannya sangat ketat gitu. Oke. Gimana nih kita untuk menyikapi hal ini? Apakah kita perlu serang balik nih gitu kan? Dengan cara kita expand nih produk-produk UMKM ini kita bisa ekspor gitu. Jangan hanya mereka bisa datang ke kita juga bisa dong datang ke mereka seperti itu. Mungkin ada gak tips dan triksnya ketika kita ingin expand ke pasar ekspor seperti itu? Baik, terima kasih Mas Irham. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dirahmati Allah, BMTA Sidik dan juga Big People. Hari ini kita akan membahas pasar ekspor ya. Pasar ekspor. Nah, tadi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Irham nih, karena ini jurusnya bisa dipakai di dalam dan di luar negeri. Wah, Mas Irham masih ingat nggak kemarin saya ngasih jurus apa nih? Oh betul, ada 5 jurus. 5 jurus. 5K. 5K ya. 5K, Masya Allah. 5K nih teman-teman. Masih ingat nggak nih Mas Irham? Insya Allah ini langsung ini dites nih lagi ujian nih. Lagi ujian. Yang pertama ada kualitas. Kemudian ada kontinuitas. Kemudian ada kuantitas. Kemudian yang keempat ada komitmen. Oke. Yang kelima ada, boleh dibantu? Oh, ayo. Mungkin sahabat bisa membantu. Ayo. Kak, yang kelima apa nih? Kooperatif. Kooperatif. Seperti BMTA Sidik ya, kooperatif ya. Oke. Ya, jadi teman-teman jurus ini untuk ekspor kita juga bisa pakai 5K ini ya. Jadi pasar ekspor itu standarnya sama gitu ya. Bahkan mungkin ada yang lebih strict malah, Mas Irham. Masya Allah. Nah, itu sebabnya kenapa kita digempur oleh produk-produk asing gitu ya. Karena mereka sudah memenuhi standar apa yang dipersyaratkan di negara kita. Jadi mereka bisa masuk gitu kan. Tapi jangan lupa juga kami gitu ya pernah berkumpul sama teman-teman eksportir, importir. Sebetulnya regulasi di negara kita cukup ketat juga gitu. Jadi nggak sembarangan juga eksportir dari luar negeri bisa masuk barangnya ke Indonesia gitu kan. Nah, karena itu tadi Mas Irham tanya, ini kita harus ngapain Pak gitu kan? Karena nih diserangnya banyak banget gitu kan. Ya jawaban sederhananya Mas Irham, serang balik gitu kan. Betul. Karena kita juga punya unique selling point gitu. Kita oke lah, kita mungkin diserang oleh produk-produk asing itu kayak gadget gitu kan, elektronik gitu kan. Kemudian ya barang-barang kecil ya yang mungkin nggak kepikiran di kita gitu. Ya oke, nggak apa-apa, mereka bikin manufaktur itu untuk produk-produk itu nggak masalah gitu. Tapi ya udah, kita
kelebihan negara kita apa sih? Kita punya sumber daya alam, Betul. yang pasti teman-teman UKM juga punya sumber daya pangan nih Mas Irham. Jadi dari teman-teman UKM yang ada di Big Indonesia itu hampir lebih dari 1.200 gitu ya. Masya Allah. Itu dominasinya adalah produk food and beverage, makanan. F&B. Jadi ya oke, nggak apa-apa. Ingat, mereka yang memproduksi tadi produk manufaktur itu Mas Irham, Ya, betul. kan pasti ada manusianya. Betul. Manusia pasti butuh makan. Butuh makan apa BBM nih? Butuh makan gitu ya. Betul. Butuh makan. Makanya ya udah kita providernya deh. Kita jadi suppliernya, kita jadi vendornya untuk produk makanan untuk di negara mereka. Gitu Mas Luar Irham. biasa, Pokoknya solusinya, jadi betul. kalau tadi ditanya, kita harus ngapain nih Pak? Ya udah serang Serang balik balik. aja gitu kan. Dan tadi 5K-nya dipenuhi. Standarnya artinya standarnya dipenuhi gitu kan. 5K-nya mulai dari kualitas, kuantitas, kontinuitas, komitmennya dan kooperatif. Itu Mas Irham. Oke, ketika kita sudah tadi nih ada aba-aba untuk kita serang balik nih seperti itu. Ya. Mungkin ada tipsnya gak nih agar produk kita bisa masuk ke kancah ekspor, agar produk kita ini tepat nih ketika mau ekspor seperti itu. Ya. Yang pasti yang pertama harus dilakukan adalah kalau teman-teman belum punya produk, riset dulu. Riset, betul. Produk apa sih yang banyak dibutuhkan atau diinginkan, disukai di negara tujuan ekspor. Kemudian habis itu tentukan juga, kalau ini tips ya, tentukan negara tujuan ekspornya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah cari aja dulu negara tujuan ekspor yang terdekat dari negara kita. Oke, terdekat. Berarti kan negara-negara jiran kita tuh, negara itu. tetangga kita. Contohnya apa sih? Ya Singapura, Malaysia, Thailand, Timor Leste, gitu, Brunei Darussalam gitu. Kenapa sih harus negara-negara itu? Karena pertama mereka serumpun, kemudian mungkin dari segi taste, dari segi rasa nggak jauh-jauh beda gitu. Plus di negara-negara tersebut juga banyak warga negara kita gitu yang tinggal di sana gitu kan. Sebagai contoh di Malaysia yang jumlah penduduknya 30 juta itu warga negara kita ada 3 juta. 3 juta sampai 4 juta. Masya Allah. Jadi luar biasa tuh. Jadi sambal pecel gitu ya. Apalagi Mas Ram, keripik jengkol. Betul. Petai bisa laku di sana tuh. Yang banyak di kampung-kampung kita bisa laku karena mungkin karena nggak sempat pulang kampung, ya udah mereka kangen dong sama sambal terasi. Ya udah kita ekspor aja ke sana. Itu Mas Irham. Masya Allah. Jadi kita harus melihat riset pasar dulu, Ya. kemudian juga untuk tipsnya itu kita memilih negara yang dekat dengan kita, karena kita. Kurang lebih mereka samalah gitu ya seleranya seperti kita, dan juga pastinya banyak warga-warga kita yang ada di negara tersebut seperti itu, Masya Allah. Betul, Mas Irham. Kemudian untuk tips untuk mencari pembeli atau cari mitra seperti apa sih gitu? Kita sudah tentukan, saya mau ekspor nih misalkan ke Malaysia, ke Singapura gitu kan. Tapi caranya seperti apa sih untuk mencari pembelinya, ke mitranya? Untuk mencari mitra, mencari pembeli gitu ya, kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, dan itu alhamdulillah gratis. Masya Allah. Bisa dipakai tuh. Contohnya apa sih fasilitas gratis? Misalnya pemerintah menyediakan sebuah platform digital gitu ya, online, website untuk memajang produk-produk kita, produk-produk Indonesia supaya dilirik oleh buyer di luar negeri. Oke, kalau teman-teman punya budget berlebih bisa juga berkunjung ke negara tersebut. Karena kan ongkosnya nggak terlalu mahal ya, Mas Irham gitu ya. Jadi misalnya tiket pesawat ke Singapura atau ke Malaysia. Ya hampir sama kayak kita pergi ke Medan, ke Padang atau ke Surabaya gitu ya, nggak jauh-jauh beda gitu, masih bisa dikunjungi gitu. Nah, nanti begitu punya budget berlebih bisa lah ke Eropa, ke Amerika, nggak apa-apa tuh. Nah kemudian di sana nanti teman-teman bisa mendatangi atase perdagangan. Nah, jadi di KBRI kita, Kedutaan Besar Republik Indonesia di misalnya di Malaysia atau di Singapura, itu ada KBRI. KBRI itu ada atase namanya, atase perdagangan biasanya.
itu berada di bawahnya atase ekonomi. Nah, biasanya yang pengalaman kami, atase itu biasanya punya 2 staff. Jadi staff yang pertama adalah staff lokal yang bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah staff orang Indonesia yang bisa berbahasa lokal. Lokal, oke. Ya, nah, biasanya mereka punya fungsi gitu ya, sebagai market intelligence. Jadi mereka mengumpulkan tuh pengusaha-pengusaha, buyer-buyer, pembeli-pembeli gitu, mengumpulkan juga data-data permintaan gitu. Jadi ya kita harus PDKT nih sama teman-teman ADDAK gitu, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Kemudian berikutnya ada cara yang non gratis, misalnya pengen teman-teman punya budget misalnya untuk promotion, untuk salesnya, bisa menggunakan website yang berbayar. Kita jadi membershipnya, biasanya ada yang per 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Teman-teman bisa jadi member di situ gitu kan. Kemudian ya di situ banyak buyer yang dia menyampaikan saya butuh ini, permintaan ini dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Oke. Berarti ketika kita sudah mengetahui online-nya, pasar online-nya di luar negeri kita, bagaimana sih caranya untuk produk kita itu cepat laku gitu? Cepat laku di tujuan ekspor kita. Oke. Supaya cepat laku, jadi saran kami atau saran saya adalah teman-teman menyesuaikan produknya dengan selera masyarakat setempat. Jadi udah sesuai nih seleranya. Nah, kemudian termasuk kemasannya, termasuk labelingnya dan standarisasinya gitu kan. Kenapa Pak? Kok kemasan juga harus disesuaikan gitu? Karena mungkin di negara-negara tertentu nih Pak, ada dia yang tidak membolehkan warna misalnya merah gitu kan. Ada yang tidak membolehkan warna kuning karena kuning misalnya warna kerajaan. Betul. Merah nih warna apalah gitu kan. Iya, partainya mereka gitu. Itu nggak boleh tuh. Jadi harus disesuaikan. Kemudian label-label harus dilengkapi gitu kan. Ada nutritional fact, kemudian informasi alergen dan seterusnya. Dan tentu standar-standarnya harus dipenuhi. Gitu Mas Irham. Artinya riset dulu terlebih dahulu. Betul. Agar produk kita ini tepat gitu kan, tepat dan cepat laku seperti itu. Jadi ya kan kita membuat bisnis ya gitu. Tentu ingin berkelanjutan ya. Betul, continue. Betul, berkelanjutan, continue gitu. Ya kita harus bersedia untuk menjalani prosesnya supaya itu terjadi gitu. Jadi ya kita berproses dulu. Misalnya buyer nih, seleranya mungkin berbeda. Ingat, selera di negara kita itu misalnya orang kita suka yang manis-manis. Makanya kita jadi importir gula yang cukup besar nih gitu kan. Betul. Kemudian orang kita juga suka yang pedas-pedas, Mas Irham. Untuk keripik pedas saja levelnya sampai berapa Mas Irham? Ayo. 5 kali ya? Apa ada yang lebih dari 5 nih? Wah, ada Pak. Sampai level 30. Oh, Masya Allah, level 30. Sampai level 30. Luar biasa kan? Betul. Nah, sementara mungkin bagi orang bule gitu kan, level 1 aja udah sangat pedas lah gitu kan. Saya punya teman orang Rusia, waktu itu kita padahal hanya paprika aja gitu ya. Dia bilang wah itu udah cukup pedas bagi saya gitu. Padahal dia belum tahu kita punya cabai rawit Mas. Itu yang luar biasa pedas gitu. Nah itu kita sesuaikan seleranya dengan di negara mereka. Dan itu bisa prosesnya berkali-kali. Artinya misal kita kirim formula yang awal nih, terus buyernya ngasih tahu, ini terlalu pedas nih Mas Irham, atau ini masih terlalu manis misalnya, kurangin dong. Kita bikin formula lagi, kita kirim lagi ke dia gitu kan. Lalu dia tes lagi, wah ini misalnya dikit lagi nih, jangan ini, dikit lagi gitu, kurangin lagi dikit. Nah, udah balik lagi, kita bikin formula lagi, terus kirim lagi. Bisa jadi 3-4 kali gitu kan. Nah, teman-teman UKM harus tahu bahwa ada proses ini loh. Ada proses. Karena tujuannya nanti begitu formulanya sudah pas. Iya, sudah pas. Dia ordernya nggak mau untuk sekali aja. Jadi dia mau untuk minimal setahun lah disuplai gitu kan. Karena mereka itu ingin bisnisnya tuh sustainable, berkelanjutan. Betul, berkelanjutan.
Dan itu pun yang diinginkan oleh kita juga kan. Bisnisnya juga sustainable gitu. Makanya kita harus saling dukung lah sesuai hashtag kita. Harus saling support gitu antara buyer dengan seller. Gitu Mas Irham. Masya Allah. Sangat jelas sekali mungkin. Ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat-sahabat BMT Sidik dan juga sahabat-sahabat OKM yang lainnya, ada pertanyaan dari anak pribadi, dari saya pribadi. Dari kebanyakan UMKM Indonesia kan FMB ya, FMB. Betul. Apakah memungkinkan kalau kita ekspor seperti pecel lele, gitu, nasi goreng, gitu, atau ayam geprek, gitu? Apakah memungkinkan? Jawabannya adalah sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Mungkin Mas Irham mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di depan Mas Irham sendiri. Bagaimana tuh? Karena kan nasi goreng, bagaimana kita ngekspor nasi goreng gitu kan? Yeah. Pecel lele gimana nih diekspor nih gitu kan? Seperti itu. Baik, mau saya jawab sekarang atau gini? Kita ada VT Pak. Ada VT dari BMT Asidik. Oh, kita okay. Biar semakin penasaran, jadi sahabat BMT Asidik dan juga sahabat-sahabat UMKM yang sedang di webinar ini, silahkan untuk kita sama-sama melihat VT dari BMT Asidik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Rifki? Alhamdulillah sehat Mas. Saya mau berkunjung nih, mau review ASDK Store, boleh nih ya? Boleh silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat BMT Asidik? Alhamdulillah, hari ini kita sedang di ASDK Store yang berlokasi di Mall Kalibata City, Jakarta Selatan, yang mana ASDK Store ini telah berdiri dari tahun 2021 dan juga merupakan salah satu proyek yang sedang berjalan dari proyek-proyek BMT Asidik dengan kode proyek AR01, yaitu di sektor retail atau di pengadaan kebutuhan rumah tangga seperti sembako, kemudian aneka macam herbal, minuman-minuman sehat, dan juga ada snack-snack yang tentunya halal. Alhamdulillah, ASDK Store selalu menyediakan beras dan telur dengan kualitas yang bagus, akan tetapi dengan harga yang murah. Kenapa? Karena memang kami memproduksi sendiri dari peternakan ASDK Store. Dan Alhamdulillah, ASDK Store memiliki social impact yang begitu berarti bagi masyarakat sekitar, yaitu dengan terserapnya tenaga kerja di wilayah kita. Dan juga Alhamdulillah, ASDK Store ini sering rutin setiap bulannya kita memberikan paket sembako untuk imam di setempat dan juga para masyarakat atau mustahik di sekitar kita. Oleh karena itu, untuk sahabat BMT Sidik yang ingin berbelanja, silahkan datang ke store kami. Adapun lokasinya ada di dua tempat. Yang pertama di Mall Kalibata City, Jakarta Selatan. Yang kedua ada di Bilabong, di Bogor. Kemudian sahabat BMT Asidik juga bisa berbelanja via online, yaitu via aplikasi BMT Asidik. Dan Alhamdulillah, ASDK Store yang ada di Kalibata City ini ada layanan delivery online. Jadi sahabat-sahabat BMT Asidik bisa request via WA admin, kemudian insya Allah akan diantarkan kebutuhannya ke rumah-rumah sahabat BMT Asidik. Demikian review dari salah satu proyek BMT Asidik, yaitu AR01 di sektor retail. Semoga kedepannya sektor ini lebih bisa berkembang lagi dan bisa bermanfaat bagi seluruh umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kepada kamu dari air susu yang ada di dalam perutnya. Dan juga pada binatang itu terdapat manfaat yang banyak untuk kamu. Dan sebagian padanya kamu makan. Surat Al-Mukminun 21. Di BMT Farm, kami memproduksi dan menghasilkan telur dengan hati. Dilengkapi dengan kandang yang tersistem dengan baik, peran penting para pekerja menjaga kebersihan kandang, pemberian pakan tepat waktu, sehingga kami dapat menghasilkan telur yang berkualitas. Nama saya Burhani, biasa dipanggil Adit. Saya di sini kebetulan sebagai pengawas atau koordinator lapangan untuk kandang BMT Asidik. Kita di sini bekerja bisa menghasilkan telur yang maksimal dan dengan hasil yang memuaskan.
Oke, alhamdulillah sudah kita sama-sama simak VT dari BMT Asidik. Kita lanjut kembali. Pak Wisnu, bagaimana jawabannya? Masya Allah, sudah penasaran nih rekan-rekan kita, sobat-sobat kita. Ya, memang sebagian teman-teman UKM ya, ada yang mereka adalah usahanya fresh food. Fresh food, betul. Fresh food itu artinya ketika pelanggan atau customer dia pesan, pada saat itu juga baru dibuat gitu. Dibuat, oke. Artinya produknya tidak tersedia lebih dulu gitu. Sebagai contoh, misalnya Mas Irham pesan nasi goreng, tentu Betul. pesan dulu kan. Pesan dulu, Pesan nasi betul. goreng terus langsung dibuat. Jadi Mas Irham nggak makan nasi goreng. Mungkin 3 hari yang lalu dibuat. Betul. Nggak gitu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu diekspor? Jawabannya adalah sangat bisa gitu. Sangat bisa. Sangat Masya bisa. Allah. Sebagai contoh, Mas Irham, produk-produk restoran fast food yang banyak di sekitaran kita. Oke. Apa tuh? Ingat kan? Nah, itu salah satu contoh produk yang diekspor, tapi diekspor dari negara lain gitu kan, ke negara kita gitu. Nah, apakah kita juga bisa melakukan hal sama? Bisa gitu kan. Saya sendiri waktu tinggal di Tiongkok gitu kan, kita jualan ayam geprek, Mas. Ayam geprek. Ayam Masya geprek. Namanya ayam geprek si Abang. Allah. Oh, si abang Mas Wisnu. Bukan, ayam geprek sebenarnya dari Jawa gitu Oh, kan. gitu, ya. Ayam geprek kan dari Jawa, tapi karena salah satu kami pengelolanya ada orang dari Sumatera, dari Aceh gitu kan, yang kami panggil dia si Abang, Si Bang Abang. gitu kan. Oh. Jadi udah kita pakai nama dia aja gitu. Ayam geprek si Abang. Dan itu ayam geprek kan pedes gitu. Jadi luar biasa gitu. Orang-orang di luar juga ada yang suka pedes juga, banyak gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita ekspor adalah knowledge kita gitu kan. Kemudian brand kita, kemudian skill kita, service kita, itu yang kita ekspor gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi bahan-bahannya misalnya ayamnya, cabenya, ya yang udah ada di pasar di sana gitu kan. Tapi begitu kita jualan kan, kita jualan produk Indonesia, ayam geprek gitu kan. Bukan ayam crispy mana gitu. Betul. Tapi ayam geprek gitu. Nah, ini artinya teman-teman bisa jualan. Mungkin sebagai contoh, Pak, saya usahanya martabak nih, bisa nggak buka luar? Bisa gitu kan, sangat bisa gitu kan. Jadi teman-teman ya yang diekspor adalah knowledge-nya, misalnya resepnya, formulanya gitu kan. Brandnya juga, mungkin brandnya kan di kita apa sih yang populer, Padang Bulan misalnya. Padang Bulan gitu kayak. Misalnya, atau Matahari dan Bulan misalnya, martabak Matahari dan Bulan misalnya. Ya itu yang kita ekspor, dan itu jadi brand yang mungkin bagi orang luar gitu ya, wah apa nih, Menarik gitu ya. Iya menarik gitu, martabak Paling baru nih. Matahari dan Bulan Bulan gitu, gitu ya, wah betul. nyoba gitu kan. Nah, kalau mereka suka gitu kan, tentu mereka akan jadi pelanggan yang setia gitu. Jadi artinya ya bisa gitu, bisa. Mas, sangat bisa Mas. Dengan knowledge dan juga skill tadi ya. Yes, betul. Itu dibungkus dengan kita membuka expand ya. Kita expand, membuka cabang di negara tersebut. Betul. Masya Allah. Betul. Oke. Mungkin Pak Wisnu kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Oh, Karena boleh. pasti nih sahabat-sahabat BMT Asidik sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, untuk sahabat-sahabat BMT Asidik yang ingin bertanya perihal tips and trick atau seputar ekspor ini, silahkan disampaikan via chat, Zoom chat, nanti akan disampaikan oleh operator. Jangan lupa bahwa sebagian dari produk yang ada di kita gitu ya, produk makanan gitu ya, mungkin tadinya adalah makanan di luar negeri gitu kan. Contohnya apa misalnya? Banyak tuh. Dimsum misalnya. Dimsum, betul-betul, itu kan, Masya Allah. bukan dari khasanah kuliner kita kan. Betul. Tapi ada orang yang memperkenalkan, kemudian ya akhirnya di kita jadi memasyarakat. Familiar tuh ya. Familiar. Oke. Ada pertanyaan dari sahabat BMT Asidik. Apakah BMT Asidik di daerah Karawang sudah ada cabangnya? Oke, ini yang menjawab langsung Mas Ilham. pribadi, Mas Ilham. Nah, pribadi. Oke, bismillah. Untuk BMT Asidik, kantor pusatnya yaitu di Jakarta, di Rawajati Timur 05, Jakarta Selatan. Adapun untuk rekan-rekan yang ada di Karawang, itu bisa untuk mengakses semua produk BMT Asidik, karena semua produk BMT Asidik alhamdulillah sudah disupport dengan aplikasi dan juga online, seperti itu. Jadi untuk kantor, untuk saat ini kita cukup di Jakarta, karena semua produk BMT Asidik sudah disupport secara online dan juga di aplikasi, seperti itu.
Untuk lebih detailnya, sahabat-sahabat BMTL Sidik atau rekan-rekan yang lain yang ingin mengetahui perihal BMTL Sidik bisa datang ke website BMTL Sidik dan di situ ada namanya admin BMTL Sidik. Langsung ditanya di situ. Seperti itu. Bagaimana isu resesi terhadap produk ekspor? Ini dari pertanyaan di sahabat BMTL Sidik. Kemudian juga, apakah pajak ekspor selalu ada terhadap produk apa saja jika ada? Itu. Oke. Sekarang kita kan mulai dengan isu resesi, tahun Betul. depan ada resesi ini, seperti itu. Ya, terkait isu resesi, Mas Irham gitu ya. Tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri, tidak masalah gitu kan. Tapi pasti para asatis juga memberikan nasihat kepada kita terkait resesi, dan kebanyakan mereka sebenarnya menyampaikan bahwa ya tidak perlu khawatir lah dengan resesi ini. Artinya ya berjalan aja sebagaimana biasanya kita berikhtiar gitu, mencari nafkah, bermaisha gitu kan. Jalan aja terus gitu kan. Nah, kemudian apakah ekspor akan terpengaruh? Terpengaruh pasti. Sekarang juga mungkin sudah terpengaruh gitu kan. Tapi ingat bahwa antar negara itu kita kan ada saling ketergantungan ya. Betul. Artinya misalnya negara tertentu dia hanya menghasilkan sumber daya alam aja nih gitu kan. Sementara kita punya sumber daya alam, punya sumber daya pangan juga gitu kan. Ya kita masih punya peluang, kirim aja, karena kalau kita tidak mengirim nih, tidak melakukan ekspor, ya mereka juga nanti kita menyusahkan mereka gitu kan. Betul. Sementara mungkin di negara mereka nih mungkin misalnya padi nggak tumbuh gitu dan lain-lain. Jadi selalu ada supply and demand gitu, kesempatan ini. Dan ini sekarang kan antar negara kita udah saling ketergantungan ya, ada perjanjian free trade agreement juga. Jadi kalau soal terpengaruh pasti terpengaruh, tapi tetap kita harus supply terus mereka gitu kan. Berpengaruh pasti ada, tapi tetap kesempatan selalu terbuka karena tadi peluang itu. Betul. Kemudian perihal pajak di ekspor, kemudian jika ada, mungkin di produk apa aja sih yang dapat pajaknya gitu, terkena pajak seperti itu? Untuk produk-produk makanan hampir lebih banyaknya adalah tidak kena pajak ekspor. Jadi hanya produk tertentu aja yang dikenakan pajak. Biasanya karena berkaitan dengan dikonsumsi secara massal. Contohnya apa sih? Beras, yang kemarin minyak goreng gitu. Ya, betul. Itu diatur regulasinya oleh pemerintah gitu. Seperti minyak goreng kemarin ada pajak ekspornya. Jadi biaya keluarnya ditambahin tuh sama pemerintah supaya pasokan di dalam negeri tetap terjaga gitu. Tujuannya itu. Tapi kemudian ada daftarnya sebetulnya, tapi yang umumnya seperti contoh adalah kayu rotan yang mentah gitu ya, yang belum diolah itu nggak boleh deh, bahkan sampai dilarang ekspor gitu kan. Kemudian biji kakao itu ada pajak ekspornya. Kemudian ya beberapa biasanya yang sifatnya masih raw material, kalau mau diekspor itu ada pajak ekspornya. Tujuannya adalah supaya, karena pemerintah bagus, olah dulu dong di dalam negeri gitu kan. Misalnya satu tingkat deh jadi produk turunan gitu. Jadi ada nilai tambahnya kita memutarkan ekonomi di negara kita gitu. Tapi secara umum hampir semua itu free tax gitu. Free tax, oke. Untuk mengetahui data-data yang dikenakan pajak atau tidaknya itu bisa diakses via website apa tuh? Bisa, itu ada di intr.insw.go.id. Itu websitenya pemerintah punya. INTR itu Indonesia National Trade Repository gitu kan. Masya Allah. Nah, teman-teman bisa akses di situ tadi ya. Coba Mas ulang. Nanti dilihat dulu rekamannya ya. intr.insw.go.id. Oke. Insya Allah linknya nanti kita share di video setelah diedit. Ya, oke. Oke. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, untuk ekspor madu bisa gak ya, kata gitu. Lalu gimana tahapannya? Ana ada produk madu
dan madu pahit ya, madu murni dan madu pahit seperti itu. Ya, madu diekspor bisa. Tapi jangan lupa juga bahwa kita termasuk importir madu yang lumayan juga. Jadi artinya sebenarnya pasar di dalam negeri masih terbuka luas. Tapi kalau teman-teman dapat buyer ekspor ya kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak gitu ya, layanin aja gitu. Mungkin tentu madu yang dihasilkan setiap tempat, setiap daerah, setiap negara tuh beda-beda gitu kan. Karakteristiknya gitu kan. Sebagai contoh yang populer di kita kan madu Yaman nih paling betul, the best Yaman. Katanya gitu kan. Ya oke, itu ya madu Yaman gitu kan. Kita nggak bisa buat yang sama dengan Yaman. Ya udah, kita mungkin ada madu Wonosobo misalnya, madu Banyuwangi, ya udah itu aja yang kita jual. Jadi kita main specialty lah gitu. Nah, apakah bisa diekspor? Ya bisa. Yang pasti pertama kemasannya harus aman. Yang kedua, karena dia berupa cairan gitu ya. Jadi ada satu dokumen tambahan yang harus disertakan, namanya MSDS. MSDS. Ya, itu MSDS? atau Material Safety Data Sheet gitu kan. Jadi itu adalah dokumen yang menjelaskan kalau terjadi tumpahan gitu ya, sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa tumpah, pecah, itu betul. kita harus ngapain? Petugas pengangkutnya itu dia harus ngapain? Cara bersihinnya gimana? Apakah pakai pasir, apakah dielap gitu kan, atau pakai kanebo misalnya. Betul. Ya, pokoknya itu teman-teman sebagai produsen tuh harus tahu cara tindakan keselamatan bahannya itu seperti apa gitu. Oke, kita lanjut lagi dari sahabat Meteor Sidik. Izin bertanya, Pak Wisnu, kalau cara daftar kandungan alergi kemana ya Pak? Gitu. Cara daftar kandungan alergi kemana ya Pak? Ya, daftar kandungan alergi ke BPOM ya. Ke BPOM. Jadi di BPOM sudah ada listnya bahan-bahan yang kategori alergi. Seingat saya lebih dari 10 sih, kurang lebih 10 lah. Jadi ada macam-macam, termasuk kacang, telur, kemudian udang, pokoknya banyak deh. Nah, itu listnya ada di BPOM. Nah, nanti untuk pengujiannya tetap ke lab-lab pengujian gitu kan. Tapi panduannya atas panduan BPOM gitu. Bahkan sebenarnya BPOM sendiri ya ngasih arahan gitu kan. Ini harus diuji dulu nih, bener nggak mengandung ini gitu kan. Jadi silakan ke lab ujinya, nanti keluar tuh parameter dan kandungan bahannya apa aja. Nah, biasanya alergen itu harus dicetak tebal khusus ya di kemasan gitu. Karena beberapa negara tertentu sangat mensyaratkan itu. Seperti yang kemarin saya cerita bahwa di negara kita mungkin nggak populer Mas Ilham, karena kita kan apa aja dimakan gitu ya. Pokoknya sikat aja, ada udang sikat, ada kacang mede sikat juga gitu. Tapi di luar negeri orang-orang di luar belum tentu dia ada yang alergi kacang gitu, betul, ada. Kalau dia makan udang, waduh langsung gatel-gatel merah-merah. Jadi harus disampaikan gitu. Gitu sih Mas Ilham. Oke, Masya Allah. Kemudian ada pertanyaan, untuk di ASDQ Store ada berapa cabang? Ada kontak personnya nggak ya? Gitu. Oke. Jadi untuk ASDQ Store ini, alhamdulillah kita sudah ada 2 cabang. Yang pertama ada di Kalibata City di Jakarta Selatan, di Mall Kalibata City. Kemudian juga yang kedua ada di Bogor, di Bilabong, di Bojong, seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, nanti sahabat BMTA Sidik bisa menghubungi nomor admin BMTA Sidik, seperti itu. Oke, dari Pak Budi, Mas Wisnu apakah punya referensi untuk pengepakan itu. Pengepakan makanan siap ya. ya betul, pengepasan itu ya, untuk dapat diekspor ke packaging berarti ya? Iya, packaging. Ada. Nanti bisa menghubungi Mas Ilham atau saya. ada. Jadi untuk Pak Budi silahkan nanti menghubungi admin BMTA Sidik, nanti akan disambungkan ke rekanannya Pak Wisnu, seperti itu, perihal packaging. Jadi menyesuaikan pengemasannya mau seperti apa, dan pengemasan itu ya menyesuaikan dengan produknya gitu ya, produknya apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jahe merah instan apakah bisa untuk ekspor? Syukron. Wah, itu ya bisa. Saya termasuk eksportir jahe merah instan. Oh, Masya Allah. Artinya bisa. Insya Allah.
Jadi jawabannya insya Allah bisa seperti itu. Oke, untuk sahabat-sahabat BMT Asidik, mungkin untuk yang ingin bertanya selanjutnya, boleh nanti disampaikan via admin BMT Asidik, insya Allah nanti akan di feedback dan akan disampaikan ke Pak Wisnu seperti itu. Kemudian juga untuk rekan-rekan sahabat-sahabat BMT Asidik yang ingin share video ini, dipersilahkan ketika kita sudah upload di YouTube untuk edukasi untuk teman-teman yang belum bisa hadir di acara webinar ini. Oke, terima kasih sahabat BMT Asidik. Mungkin sebelum ditutup informasinya, insya Allah di hari Kamis nanti BMT Asidik akan mengadakan webinar perihal launchingnya project AA01 Batch 2. Yaitu apa itu? AA01 Batch 2 ini adalah project di ayam petelur. Project ayam petelur, dan alhamdulillah untuk ayam petelur ini kita sudah ada 2 project sebelumnya. Yang pertama dengan kode project AA01. Kemudian melihat dari tradingnya, social impact-nya bagus, kita inisiatif lagi untuk launching AA dengan kode project AA03, tetap masih di ayam petelur. Kemudian setelah melihat dari AA03 ini juga social impact-nya bagus, tradingnya bagus, nah kita akan launching kembali di kode project AA01 Batch 2, yaitu di ayam petelur. Untuk lebih lengkapnya silahkan sahabat BMT Asidik untuk mengikuti webinar kami di hari Kamis nanti, yaitu di pekan ini. Akhir kalam, kami ucapkan syukron jazakumullah khairan, dan jangan lupa sahabat BMT Asidik dan sahabat-sahabat UMKM yang lainnya, setelah kita mendapatkan ilmu dari Pak Wisnu ini, Masya Allah, jangan lupa di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terakhir, dan praktekkan seperti itu agar bermanfaat ilmunya seperti itu. Terima kasih Pak Wisnu, syukron jazakumullah khairan. Semoga menjadi amal jariah buat Pak Wisnu dan juga keluarga. Masya Allah. Terima kasih. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.